Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabagha nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Di sini kami mau membahas tentang makna sabar. Sabar. Jadi apa sih kesabaran? Kenapa sih sabar itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan? Karena kesabaran itu termasuk kunci utama menuju keberhasilan, kebahagiaan, kemuliaan hidup. Dan sabar ini termasuk akhlak-akhlak robbani ya. Jadi banyak kan orang ada sabar itu, ada orang yang sabar itu dia dari lahir udah sabar kayak gitu. Dari lahir udah sabar, udah. Dan ada orang yang ketika dia bersama seorang syekh, bersama seorang mukhaddam, mursyid, thariqah, baru dia mendapatkan kesabaran. Nah, apa beda dari dua kesabaran ini kayak gitu? Tamsilnya, ibaratnya adalah ada orang yang dari kecil itu udah punya bakat menggambar kayak gitu. Kalau Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu mengistilahkannya seperti itu, mengibaratkannya seperti itu. Jadi ada si A mulai kecil dia udah punya bakat menggambar, gambarnya bagus, bahkan ikut lomba juara 1 terus. Lalu si B dia gak punya bakat menggambar, lalu dia ikut les menggambar. Dia tahu tekniknya, dia tahu garis-garisnya, dia tahu, dia belajar secara artistiknya, garis itu yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini kayak gitu. Lalu sama-sama ikut juara lomba dan sama-sama juara 1 pada perlombaan. Si A dan si B sama-sama juara 1 lah pada tempat yang berbeda. Namun suatu ketika si A ini disuruh untuk mengajarkan bagaimana cara menggambar yang baik. Maka dia nggak punya itu. Sedangkan si B dia paham tekniknya, konsepnya, tata caranya untuk menjadi seorang pelukis yang handal atau pelukis yang luar biasa. Maka ada orang yang dapat sifat sabar itu mulai kecil. Tapi ketika dia ditanya bagaimana engkau bisa mendapatkan kesabaran itu, ya nggak bisa dia menjelaskannya seperti itu. Jadi sifat sabar itu termasuk akhlak robbani. Makanya sabar itu di bawah ridho. Sabar itu di bawah ridho. Jadi sabar dulu. Orang sabarnya dipaksa oleh Allah dalam menghadapi ujian dan musibah-musibahnya. Ya, karena mau gimana lagi? Udah dipaksa, nggak ada pilihan lain kecuali sabar kan kayak gitu. Jadi dipaksa dia untuk sabar. Makanya orang kalau udah diingetin susah, dinasehatin susah, ya udah malas ibadah, udah malas wirid, udah malas zikir. Maka teguran bagi dia, ibadah bagi dia ya adalah musibah. Maka sabar menjadi ibadah. Dan sabar termasuk ibadah-ibadah batiniyah. Seperti itu ya. Oleh sebab itu kesabaran menjadi fondasi awal ketika engkau ingin mulai membersihkan kolbumu kan, seperti itu. Salah satu fondasi lah agar engkau bisa membersihkan qalbumu, tazkiyatun nufus, mensucikan diri lah kayak gitu. Makanya sabar sebagai bentuk awal dalam jalan-jalan untuk mensucikan diri. Maka modal utama adalah menerima, taslim, dan baik sangka. Kita nggak akan pernah bisa
mendapatkan keadaan yang selama kau hidup di dunia kau nggak akan pernah bisa mendapatkan keadaan yang memang sesuai selera hawa nafsu, nggak ada, nggak akan mungkin. Selama nafas di kandung badan maka susah senang itu silih berganti. Yang Allah carikan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanun amala. Yang Allah lihat itu siapa di antara kalian yang bisa beramal baik, beramal soleh. Bukan hanya tentang zahir, tapi tentang batin. Maka khalaqul maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanun amala. Jadi aku ciptakan itu mati dan hidup gitu. Maknanya apa? Isyarahnya apa? Syahul kalamnya apa? Ya susah senang, kaya miskin, semua perkara itu ada lawannya. Maka untuk menghadapi itu liyabluwakum, kau itu diguncang dengan itu. Kita pengen kaya tapi Allah kasih kemiskinan. Kita pengen sehat tapi Allah kasih sakit. Kita pengen pintar tapi Allah kasih bodoh. Tapi liyabluwakum ayyukum ahsanul amala. Ketika engkau diguncang dengan itu, bagaimana engkau beramal baik? Bagaimana engkau sabar dengan keadaan kondisi hidupmu? Bagaimana engkau sabar dengan keinginan hasrat hawa nafsu? Makanya kita gitu, ada keinginan tapi kita nggak pernah mau nakar diri. Kita sanggup nggak sih? Pantas nggak sih? Makanya butuh guru di situ. Kita butuh guru. Agar apa? Kita belum tahu remnya. Kita belum tahu bagaimana cara menanggulanginya. Makanya butuh kita bimbingan seorang mursyid. Kalau enggak ya udah. Ibarat kehidupan itu, kamu tuh naik mobil, yang ada di mobil itu hanya gas saja, remnya nggak ada. Ya udah gas saja. Semuanya ketika nggak bisa direm, yang ada kamu masuk ke dalam jurang. Makanya masuk ke dalam jurang. Makanya sabar termasuk akhlak Rabbani. Innallaha ma'as-sabirin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sabar itu juga termasuk pensucian jiwa. Makanya tadi kami bilang adalah sabar termasuk jalan awal untuk mensucikan diri, tazkiyatun nufus. Seperti itu. Bahkan Allah juga bilang apa? Hadapi keadaanmu dengan sabar dan sholat kayak gitu. Maka sabar termasuk tanda-tanda ketakwaan, makanya didampingi dia dengan sholat tuh dalam Quran. Maka kesabaran adalah kunci utama menuju keberhasilan, kebahagiaan dan kemuliaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah intisari penjelasan secara sistematis lah, ilmiah lah dari teks tersebut. Jadi benar gak sih kesabaran itu kunci utama menuju keberhasilan, kebahagiaan? Nah, di sini. Jadi makna kesabaran adalah keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Teguh hatinya. Makanya nggak mungkin bisa teguh kalau nggak ada taslim jiwanya dan baik sangka kepada Allah dan hamba-hambanya, nggak mungkin. Dan baik sangka itu kepada siapa? Kepada Allah dan hamba-hambanya. Dan hamba-hamba ini siapa? Mereka yang memiliki sifat yang baik dan mereka yang memiliki tampilan yang tidak baik, kayak gitu loh. Kan hidup ini semua hanya menjalankan surah-surah ketetapan ilahiyah. Makanya kadang ada orang melihat kemaksiatan tuh seakan-akan orang itu benar-benar ahli neraka gitu. Ini orang-orang yang kayak gini nih, mereka belum paham Allah ciptakan semuanya dalam keadaan yang saling bertentangan itu agar engkau terhubung kepada Allah. Ketika engkau lihat maksiat, agar engkau bisa mengambil pelajaran di situ. Dan ketika Allah ciptakan yang baik di situ, agar engkau bisa bersyukur di situ. Zohirmu ketika lihat maksiat, ambil pelajarannya. Dan batinmu ketika melihat maksiat, maka ambil hikmahnya. Itu tanda kolbu orang yang hidup jiwanya. Makanya kalau udah seperti itu, taslim dia, baik sangka dia kepada Allah dan hamba-hambanya, maka dia mendapatkan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan.
kesulitan, berbagai musibah tanpa keluhan yang berlebihan, serta terus bertahan dalam kebaikan dengan berharap pertolongan dari Allah. Sebagaimana Quran juga mendalilkan itu, yang mana dan bersabarlah, kesabaranmu itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kan orang ada sabar itu bukan karena Allah ada. Misalnya contoh, dia ketika dia itu pemabuk, ketika dapat sakit dada, dia paru-parunya hancur karena alkohol, lalu dia sakit itu sabar dengan penyakitnya itu. Jadi dia sabar karena sakitnya itu, bukan karena Allah itu. Makanya penting ketika taubat kamu itu menyesal dengan semenyesal-menyesalnya, karena ruhnya taubat itu menyesal. Kalau enggak, ya udah enggak. Di mata Allah kamu belum bertaubat. Di dalam syariat taubat itu syaratnya 3. Pertama, menyesal. Kedua, menjauhi hal itu. Dan ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya. Tapi di dalam sufi yang ketiga ini nggak boleh. Kenapa? Seakan-akan kamu meniadakan dosa. Manusia itu nggak akan ada yang lepas dari kesalahan, itu nggak ada. Nggak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan. Makanya ketika kamu taubat, menyesal, lalu jauhi. Kalau jatuh lagi, kamu tidak dibebani dengan syarat ketiga tadi. Makanya manusia itu kenapa dia selalu, kok aku ngulang-ngulang, kenapa ya aku jatuh pada lubang yang sama, karena dia tidak paham dan tidak ada yang membimbing jiwanya. Ya udah, dia bingung gitu dengan keadaan jalan hidupnya, yang mana Allah memang takdirkan dia untuk jatuh bangun dalam keadaan yang salah seperti itu, tapi penyesalannya itu nggak ada. Ini masalahnya. Kalau penyesalannya ada, dia akan mengambil hikmah batinnya dan zahirnya akan mengambil pelajaran. Setidaknya orang yang seperti ini kayak gitu akan sehat akalnya, minimal sehat akalnya. Wah, ini kalau aku kayak gitu lagi, kemarin aku udah kayak gini nih, marah-marah mulu, emosian, hasilnya seperti ini nih. Enggak kayak gitu. Dia emosi, tetap amarah, tapi nggak dia luapkan, kan seperti itu. Ini orang kalau misalnya dia benar-benar menyesal atas perbuatannya, dia tetap jatuh pada lubang yang sama, marah, tapi tidak dia luapkan amarahnya, sehingga dia belajar dengan baik dalam pengenalan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hatinya tidak taslim dan hatinya tidak penuh dengan baik sangka kepada Allah, ya udah, semua harus berjalan dengan ego dan aniniah dirinya itu. Semuanya harus berjalan dengan hawa nafsunya. Orang kalau udah niatnya bergerak hanya karena hawa nafsunya, ujungnya hancur. Dia hanya untuk membakar dirinya saja. Maka sabar. Makanya orang kalau sabarnya belum karena Allah, dia bilang pasti begini, udah habis kesabaranku. Udah tuh. Padahal sabar gak ada ujungnya. Sabar itu adalah tampilan akhlak seorang hamba kepada Rabbnya. Tapi karena di hati dan akalnya banyak makhluk, akhirnya dia bilang, udah habis kesabaran saya. Kayak gitu. Makanya orang yang seperti ini hidupnya celaka, hidupnya kayak lilin, dia hanya membakar dirinya sendiri itu. Cintanya fanatik. Bahkan orang yang dia cintai harus bergerak dan sesuai dengan egonya dia. Nah ini yang sehingga dia tidak mampu, ketika dia yang diuji, dia tidak mampu untuk sabar dalam keadaan itu. Kenapa? Karena buta mata hatinya. Makanya kesabaran itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa kesabaran yang hakiki bersumber dari Allah, bukan dari kekuatan diri sendiri. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Sabar itu adalah dengan cara yang baik. Apa?
yang masuk ke dalam wilayah rahmat. Nah, sabar itu yang masuk ke dalam wilayah rahmat. Karena ada orang ya, sabar dia. Wah, sabar. Tapi ada dendam. Nah, kan gitu. Dia diejek, dia di ini, dia dihasut. Sabar dia, tapi ada dendam di situ. Maka sabarnya bukan dengan sabar yang baik, sabar yang tercurah. Mengandung ajakan untuk sabar tanpa keluhan dan dengan hati yang ridho. Nah, hatinya ridho. Makanya kalau hatinya pun nggak nerima ya buahnya dendam, seperti itu. Nah, bersabarlah kalian, saling menguatkanlah dalam kesabaran dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, menunjukkan bahwa kesabaran harus dilandasi ketakwaan dan kekuatan bersama. Jadi orang kalau masih terhijab, dia masih bertumpu pada jalan-jalan awal yaitu kesabaran, maka dia sering harus bersama dengan syekhnya itu. Bahkan ketika dia jauh, dia harus menghadirkan robitoh dia dengan syekhnya, sehingga dia seakan-akan terus diawasi. Kalau enggak ya udah, ketika dia tidak membawa syekhnya pada kehidupannya, atau syekhnya memang tidak bermakna dalam kehidupannya, ya udah dia hanya bersabar, dia luarnya bersabar tapi kalbunya penuh dengan amarah itu. Yang ada lisannya diuji oleh waktu. Lisannya kita kan bisa bilang, wah masya Allah, ya Allah terima kasih, tapi suatu saat diuji dia oleh waktu. Makanya lisan manusia bisa bilang Allah, tapi apa di hatimu juga Allah. Engkau tidak bisa tahu hatimu, engkau tidak bisa tahu batinmu. Siapa yang tahu? Mereka yang di luar dirimu, itu yang tahu Allah. Siapa? Ya gurumu. Kalau kau punya gurumu. Kalau kau punya teman orang ahli zikir, ahli ilmu, ya dia yang tahu. Yang mana memang ahli zikir, ahli ilmu yang memang dia masuk dalam wilayah hukoma ya. Orang-orang yang penuh dengan hikmah, bukan ulama. Kalau ulama orang yang luas ilmunya. Kan di dalam kitab Nahshoyul Ibad itu Allah bilang, Syekh Nawawi itu bilang adalah ketika kau berhadapan dengan ulama, bertanyalah. Kayak gitu. Maka jaga adabmu, sikapmu. Ketika kau berhadapan dengan ulama, jaga sikapmu. Ketika kau berhadapan dengan hukoma, jaga hatimu. Ketika kau berhadapan dengan kubaro, kayak gitu, kau bebas. Kayak gitu, bebas. Maknanya apa? Ya ibaratnya orang level intelektualnya, kalau dia masih belajar agama secara zahiriyah, ya masih atributnya ya SD, SMP, SMA. Dia harus seragam yang baik, pakai dasi, pakai emblem, ya kan, pakai topi yang benar, sepatu harus hitam. Nah ini ulama ini. Tapi kalau hukoma, nah hukoma itu pendidikan di luar sekolah, les lah dia, les. Dia nggak mesti dia belajar kepada kalau les itu kan fokus aja apa yang mau dia pelajari, matematika, ya udah matematika aja. Nah itu hukoma itu. Dia pengen belajar apa, bahasa Inggris, ya bahasa Inggris aja. Nah itu hukoma kayak itu. Ya jadi dia mendatangi ulama syekh hukoma ini hanya untuk mencari atau mempelajari satu perkara yang memang dia bingung akan perjalanan dirinya dalam kehidupan ini. Nah, makanya jaga hati gitu. Kalau kubaro apa? Dosen. Istilahnya seperti dosen-dosen di universitas. Ya kamu berangkat kuliah ya nggak mesti pakai seragam gitu. Pakai sendal juga nggak masalah. Ya kenapa? Karena yang dicari itu otaknya. Otakmu bagaimana? Cerdas nggak kamu dalam memahami isyarah dan ibarah, kan gitu kata Imam Junaid. Makanya di dalam Muqaddimah Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali itu telah rusak isyarah dan ibarah di akhir zaman ini. Kenapa? Karena banyak orang belajar ilmu agama itu kiblatnya teks kitab. Kiblatnya teks kitab. Kiblatnya
taklim. Enggak. Ketika engkau ingin memahami penghambaan dirimu dalam kehidupan, engkau tarbiyah kepada seorang syekh yang wasil. Tarbiyah itu bukan taklim, tapi taklim masuk dalam tarbiyah, kan seperti itu. Makanya ketika engkau berhadapan dengan seorang syekh, maka baik sangkamu harus tinggi dan bersih hatimu itu harus tinggi. Banyaknya hasrat dan keinginanmu itu bisa jadi ujian untukmu sehingga membakar dirimu sendiri nanti. Karena murid dan guru itu jodoh-jodohan. Kalau kotor dirimu, maka engkau akan terusir dari sisi syekhmu. Maka kita perlu jaga yang namanya modalnya itu. Apa itu? Berbaik sangka dan taslim. Gimana caranya? Terus bersama dengan seorang syekh yang wasil. Makanya di sini adalah bersabarlah kalian, saling menguatkanlah dalam kesabaran dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi hanya orang-orang beruntung ya yang bisa mendapatkan kebersamaan untuk mendapatkan kesabaran. Ya itu di mana? Di wilayah hukoma itu, bukan di wilayah ulama. Di wilayah hukoma dan kubaro. Dan juga Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, salam sejahtera bagi kalian karena kesabaran kalian. Jadi orang yang sabar itu dapat salam. Bahkan orang sabar itu, kalau kata Syekhuna Ahmad Al-Khairi, itu masuk surganya tanpa hisab itu. Maka sebagaimana perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, dengan kesabaran kami meraih kehidupan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sabar memang membawa perubahan hidup yang benar-benar nyata, kan gitu. Ahli sunnah ketika diuji memiliki 3 senjata utama. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ketika dia diuji, maka senjata yang dia pakai, modal yang dia pakai itu 3, sabar, doa, dan menanti pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita ini masih terhijab. Kalau dia seorang salik, bukan sabar, doa, menanti pertolongan Allah lagi, enggak. Kalau dia diuji, maka dia diam di situ. Nah, diam dia, sodik dia. Maka modalnya sodik, kesodikan diri. Udah modalnya satu aja, sodik. Bukan sabar, doa, dan menanti pertolongan Allah, sodik dia. Kenapa? Karena pertolongan Allah bagi dia udah dari awal dia dapatkan. Nah seperti itu. Tapi kalau orang terhijab, dia nanti pertolongan Allah, ya masih terhijab, nggak paham dia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW adalah, barang siapa yang bersabar, Allah akan menolongnya untuk bersabar. Jadi sabar dulu kamu, maka Allah kasih sabarnya, itu maknanya. Ridho dulu, maka Allah kasih ridhonya, kan gitu. Ingat kamu kepada Allah, maka Allah akan kasih ingatnya, kan seperti itu. Fazkuruni azkurkum wazkuruni wala ta'furun. Maka sabar itu bukan pasrah buta, bukan. Sabar itu bukan pasrah buta. Keberhasilan tidak diraih hanya dengan mimpi atau penglihatan dalam tidur, melainkan dengan tekad dan kerja keras. Kan orang banyak tuh sabar, tapi khayal dia. Aduh hidup miskin, dia sabar, tapi mengharapkan ada kali orang kaya yang akan nolong kita karena kemiskinan kita. Ada dengan ini coba kita jual ini kali menutupi masalah ekonomi kita. Kita jual cincin, jual HP agar ekonomi. Enggak kayak gitu. Sabar itu tawakal ilallah. Sabar itu bahasa sufinya adalah memperbaiki hubunganmu yang rusak kepada Allah. Kamu diuji sebab ada yang rusak hubunganmu dengan Allah, maka engkau disuruh sabar. Makanya saya bilang di awal, sabar itu adalah paksaan dari ilahi. Kenapa? Karena kamu disuruh ibadah susah, maka Allah ajak kamu ibadah pada sisi lain. Makanya orang yang sabar kebanyakan adalah orang yang dari sisi ibadah zahir batinnya rusak, atau tidak baik, atau belum sempurna.
maka Allah kasih musibah atau ujian kayak gitu, sehingga dia naik kelas itu, untuk memahami bahwa oh ternyata nggak bisa loh seperti ini, oh ternyata nggak bisa loh seperti ini, kan gitu. Tapi kalau nggak ada bimbingan mana paham itu. Kita maunya itu, hawa nafsu kita maunya dengerin kajian ya secara online, lewat YouTube, baca buku. 10.000 kitab sabar nggak akan pernah bikin kamu sabar. Kenapa? Karena sabar itu diarahin oleh seseorang. Sabar itu diarahkan oleh seseorang. Nggak bisa kamu lahir Islam gitu, kamu tahu sabar, oh sabar, ya udah kamu nggak perlu guru, nggak perlu pembimbing, terus sabar. Lihat nggak ujung-ujungnya, udah terlalu sabar saya seperti ini. Begitu. Makanya sabar itu dibimbing. Sabar itu perlu bimbingan seseorang. Kalau bukan seorang syekh, ya iblis yang bimbing. Kayak gitu ntar. Kalau syekh yang bimbing, maka sabarmu berbuah akhlak robbaniyah yang lain. Tapi kalau selain para wali, para aulia Allah yang membimbing, iblis yang membimbing, atau setan yang berbentuk manusia yang membimbing, maka sabarmu berujung pada pengharapanmu kepada makhluk. Nah, kan bahaya. Akhirnya akal dan hatimu bertakluk kepada makhluk tuh. Diuji akhirnya. Bukannya musibah menjadi pelajaran, tapi musibah menjadi kebanggaan yang akan dibangga-banggakan oleh orang ntar di masa depan. Nah, itu yang sekarang banyak orang bilang, oh saya udah lewatin itu, saya udah makan asam garamnya, kan itu ya. Nah itu, ketika sabar dibimbing oleh iblis atau setan yang berbentuk manusia. Kalau bukan seorang syekh min auliyaillah atau wali Allah, maka dia tidak akan berbuah akhlak robbaniyah yang lain. Kalau dia dibimbing oleh seorang wali Allah, sabar, maka berbuah ridho dia. Sabar itu buahnya ridho. Seperti itu. Maka keyakinan seorang hamba harus yakin bahwa Allah mendengar dan mengetahui keadaannya. Maka Allah akan mengabulkan permintaan entah sekarang, nanti, atau menggantinya dengan pahala besar di akhirat. Nah, kita kadang sabar ini, kita bersabar terus berdoa kepada Allah, berharap musibah ini dicabut, itu nggak adab sama Allah. Kalau kata Syekh Ahmad Al-Khairi, guru kita, itu nggak adab itu sama Allah, itu nggak adab. Orang sabar itu buahnya ridho. Makanya saya bilang, orang sabar kalau dibimbing oleh wali Allah, buahnya ridho. Ridho akan ketetapan ilahi. Nah ini enggak ekonomi, duit nggak ada, ya, terus istri melakukan kesalahan atau suami melakukan kesalahan, gue emosi, ujub, amarahnya keluar, akhirnya apapun menjadi lampiasan amarahnya, buta. Bahkan Nabi bilang, orang kalau udah dikuasai amarahnya, kepalanya itu dimainin setan itu. Kan seperti itu. Maka pengabulan Allah itu bukan sesuai dengan keinginan hamba, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Allah lebih tahu yang terbaik dari hambanya. Ibaratnya gini, Fatih datang ke Ana nih, Abi, apa nih? Minta duit dong, buat apa nak? Buat beli es kayak gitu. Buat beli es krim, iya. Oh nggak usah, ntar sakit. Ini lagi hujan. Abi. Padahal dia udah sabar-sabarin tuh, mau berlaku baik, ya kan? Menunjukkan ibadahnya yang baik kepada abinya, biar bisa dapat duit dari abinya untuk dapat es krim. Ketika kesabarannya tidak dibimbing oleh wali Allah, lalu dia minta sama abinya, Fatih, minta, nggak dapat, ngeluh dia. Buat apa saya nih kalau kayak gini ibadah? Kan gitu. Nah ini penyakit ini dalam diri manusia yang perlu diangkat, perlu dibersihkan. Bagaimana dibersihkannya? Itu tarbiyah kepada seorang syekh.
Kalau enggak ya udah dia akan mengkarat dan makin membuka penyakit batin yang lain. Puncaknya adalah apa? Syirik khafi ntar deh. Lisannya ngomong Allah tapi batinnya menyembah kepada selain Allah. Kan gitu. Makanya pengabulan doa itu ya sesuai dengan keinginan Allah. Maka ketika saya tidak memberikan duit untuk Fatih beli es krim, itu termasuk pengabulan tidak? Ya termasuk pengabulan. Sehingga Fatih sehat, nggak demam, nggak pilek. Kan seperti itu. Yang tahu apa yang terbaik bagi Fatih adalah orang tuanya. Saya yang tahu. Ya pun begitu Allah kayak gitu. Yang tahu terbaik untuk hambanya ya Allah. Cuma hambanya karena nafsunya ini udah berkarat akut, penyakit kegelapan dalam batinnya, ya udah dia ngeluhin tuh semuanya. Ketetapan ketika tidak sesuai dengan hasratnya, kan seperti itu. Maka langkah-langkah menghadapi kesedihan dan cobaan adalah apa? Langkah pertama, menyadari bahwa dunia adalah tempatnya ujian. Ma khalaqnal insana fil kabad, tidak kuciptakan manusia itu kecuali untuk diguncang, kata Allah. Daina dunia sijnatul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu kuciptakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Lah ini kok kamu berharap di dunia itu bahagia? Dunia itu tarbiyah. Ya ikhwan, ya akhwat, dunia itu tarbiyah, pendidikan. Buat apa? Buat zuhirmu dan batinmu. Agar apa? Agar keluar tuh sifat penghambaan. Kalau enggak kamu hanya mentuhankan dirimu. Kalau kamu tidak mentuhankan dirimu, kamu mentuhankan kerjaanmu, kamu mentuhankan hartamu, kamu mentuhankan tahtamu, kamu mentuhankan istrimu, kamu mentuhankan anakmu, kamu mentuhankan ketenaranmu, kamu mentuhankan penghormatanmu, kamu mentuhankan ilmumu, kamu mentuhankan amalmu, kamu mentuhankan duit. Kan seperti itu. Sadar dulu, dunia adalah tempat ujian. Maka harus siap dengan iman, ilmu, dan amal, dan kesadaran terhadap godaan setan. Kalau setan mah goda sekali, setan mah bisikin, maksiat sekali. Yang membuat manusia berulang-ulang melakukan kemaksiatan itu apa? Hawa nafsunya. Makanya kata Nabi apa? Hawa nafsu itu kekuatannya 70 kali setan, itu kalau kata Syekhuna Ahmad Al-Khair itu. Setan mah godanya sekali. Hawa nafsu itu kekuatannya 70 kali setan. Kenapa manusia berulang-ulang dengan kemaksiatan itu? Ya hawa nafsumu itu yang beres. Malah kamu salah-salahin setan. Atau mungkin diri dia sendiri yang setan. Setannya manusia, kan gitu. Makanya pentingnya kita ini punya guru yang membimbing agar kita bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan surga sebagai tujuan utama. Ini kenapa? Karena orang yang masih di dalam wilayah sabar, orang yang terhijab. Ada orang yang beribadah menjadikan sarana untuk mendapatkan pahala. Nah, itu satu. Ada dia orang beribadah menjadi sarana untuk mendapatkan surga. Dua. Ada yang beribadah, yang ibadahnya itu ya hanya untuk menampilkan bahwa dia sadar bahwa ini adalah ketentuan yang Allah inginkan. Ya udah, ini hanya untuk mendapatkan Allah dalam kehidupannya. Nah, tiga tuh. Jadi ada orang yang menuju akhirat, dari dunia menuju akhirat. Nah, itu banyak tuh. Terus ada orang yang dari dunia menuju kepada surga. Nah, itu lebih sedikit daripada pahala tadi. Yang akhirat itu yang mengharapkan pahala ya. Ada orang dari dunia menuju akhirat untuk mendapatkan pahala. Ada orang yang berjalan dari dunia kepada akhirat untuk mendapatkan surga. Nah, ini lebih sedikit nih daripada orang yang mendapatkan pahala. Dan yang lebih sedikit dari keduanya adalah orang yang berjalan dari dunia ke akhirat untuk mendapatkan Allah. Nah, ini sedikit sekali. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala ujian tanpa keluh kesah.
Makanya kalau masih ngeluh belum sabar. Mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Menerima takdir Allah dengan ikhlas, berserah diri secara total kepadanya. Ini diulang-ulang ya. Apa yang Anda jelaskan ini diulang-ulang. Ada waktu kosong, dengerin aja pakai headset. Ente lagi kerja, dengerin pakai headset. Biar ada tuh yang masuk ke dalam akal dan hati kita, sehingga oh begini. Jadi kita itu punya filter ya. Kita punya filter. Maka kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan rohani yang agung, yang akan membawa seorang muslim keluar dari kesedihan, meraih kebahagiaan abadi, dan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Dan semua ini saya musyarrihkan dari kaul guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radiyal Tijani, yang mana ya kami ngaji di Nurul Zalam. Nah ini saya bagi, jadi biar gak kosong kayak gitu loh, biar gak kosong. Jadi dengerin ulang-ulang apa yang kami jelaskan. Agar apa? Agar cinta pertama sama ilmu, agar ada hubungan baik dengan guru, agar menghadirkan guru bahkan di tempat kerjaan aja dengerin penjelasan ini, jadi hadir kayak gitu, hadir. Ya jangan malas-malas ngaji, apalagi kalau misalnya Abuya ada kajian, ya semangat. Jangan malas jadi orang. Allah benci orang yang malas. Ya semoga Allah merahmati zahir batin kita, dan semoga menjadi manfaat walaupun sedikit bagi kita semua. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam thariqah Tijani, dan menjadikan kita hamba yang terus menjadi hamba yang lebih baik zahir batin kita di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mafriq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.